merasa sulit mengendalikan emosi saat menghadapi tekanan atau menyesali keputusan yang dibuat karena terbawa perasaan. Inilah mengapa kedewasaan emosional itu sangat penting. Ini bukan tentang menahan emosi, tapi bagaimana kita memahaminya, mengendalikannya, dan merespon. Dengan kedewasaan emosional, kita bisa menghindari konflik-konflik yang tidak perlu, membangun hubungan yang sehat, dan membuat keputusan yang lebih baik. Kedewasaan emosional bukanlah bawaan lahir, tetapi keterampilan yang dapat dipelajari. Mulailah dengan mengenali perasaanmu, memahami pemicunya, dan berlatihlah untuk tetap tenang dalam tekanan. Kedewasaan emosional merupakan kunci dalam menghadapi kehidupan yang lebih harmonis, baik dalam hubungan pribadi, pertemanan, maupun dalam menghadapi tantangan di kehidupan. Berikut beberapa alasan mengapa setiap orang perlu mempunyai kedewasaan emosional. Yang pertama, mengelola emosi dengan baik. Orang yang memiliki kedewasaan emosional tidak mudah terpancing oleh emosi negatif seperti marah, sedih, ataupun frustasi. Mereka mampu mengenali, memahami, serta mengendalikan perasaan mereka sehingga mereka tidak bertindak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Yang kedua, meningkatkan kesehatan mental. Ketika seseorang mampu mengelola emosinya dengan lebih baik, maka mereka cenderung lebih tenang, lebih bahagia, dan tidak mudah stres. Sehingga secara otomatis kesehatan mental mereka akan lebih baik daripada orang yang tidak bisa mengelola emosi mereka. Yang ketiga, membangun hubungan yang sehat. Dalam hubungan pertemanan, keluarga, maupun asmara, kedewasaan emosional akan membantu seseorang untuk bisa berkomunikasi dengan lebih baik, mendengarkan tanpa menghakimi, serta memahami perspektif orang lain. Selanjutnya, apa itu kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional atau emotional intelligence menurut Daniel Goleman adalah kemampuan untuk mengenali emosi, memilah-milah emosi tersebut, dan menggunakan informasi itu untuk menentukan cara berperilaku dan berpikir seseorang. Hal tersebut diungkapkan Daniel Goleman melalui bukunya Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. Menurut Daniel Goleman, terdapat 5 komponen emotional intelligence. Yang pertama adalah self-awareness atau kesadaran diri yang merupakan kemampuan untuk mengenali emosi. Yang kedua adalah self-regulation atau pengaturan diri yang merupakan kemampuan untuk mengelola dan mengatur emosi. Kemampuan ketiga yaitu motivasi atau motivation, di mana menurut Goleman, seseorang perlu memiliki dorongan dari dalam diri, semangat, serta optimisme untuk mencapai tujuan meskipun terdapat berbagai tantangan di dalamnya. Selain mengenali perasaan diri sendiri, kecerdasan emosional juga mencakup mengenai bagaimana berinteraksi secara positif dengan orang lain. Hal ini mencakup 2 komponen lainnya, yaitu empati yang merupakan kemampuan untuk memahami dan menanggapi perasaan orang lain secara tepat, dan keterampilan sosial atau social skills yang merupakan kemampuan untuk membangun, memelihara, dan mengelola hubungan interpersonal secara efektif. Kecerdasan emosional atau emotional intelligence bukan hanya keterampilan tambahan, tetapi kebutuhan penting dalam kehidupan pribadi dan dunia kerja saat ini. Di era yang penuh dengan perubahan dan tantangan, membantu seseorang dalam mengolah emosi, membangun hubungan yang lebih baik, serta mencapai kesuksesan baik secara profesional maupun personal. Emotional intelligence sangat relevan dalam kehidupan saat ini. Contohnya, dalam dunia pekerjaan, seorang karyawan yang memiliki kecerdasan emosional akan cenderung lebih sukses karena dapat bekerja sama dalam tim, kemudian dapat beradaptasi, dan juga menghadapi tekanan dalam bekerja. Penerapan kecerdasan emosional ini sangat relevan dalam dunia pendidikan karena membuat siswa jadi mudah lebih belajar, kemudian dapat berinteraksi dengan teman sebaya dan guru, dan juga menghadapi tekanan dalam belajar. Vai, presentasi yang kamu bikin kemarin kayaknya perlu revisi deh. Emang kenapa, Bin? Soalnya tuh menurutku isinya tuh terlalu panjang, terus fontnya juga kurang menarik. Gimana kalau kamu buat dari awal? Dari awal? Biar lebih mengena ke audiens gitu. Yaudah, Bin, aku coba dulu ya. Sedih banget sih rasanya. Kemarin udah sampai begadang kayak gitu ngerjainnya, masih harus ulangin lagi. Tapi bener juga sih kata dia, mungkin karena semalam aku terlalu buru-buru ngerjainnya.
Kenapa sih kok kamu kelihatannya murung banget hari ini? Aku pusing banget. Ini udah banyak pekerjaan, deadline mepet. Belum kerjaan kemarin masih belum selesai. Pusing banget. Kayak gimana aku bisa ini semua. Pasti bisa, pasti bisa. Kita selesaiin satu-satu ya. Semangat. Semangat. Ini kerjaan hari ini ya, saya tunggu. Oh, hari ini Mbak? Wah, banyak sekali. Bisa selesai nggak ya hari ini? Ya udah deh, pasti bisa. Yuk, semangat. Halo, selamat siang tim. Meeting kali ini kita perlu membahas mengenai keterlambatan produksi yang berdampak pada pengiriman ke pelanggan. Kori, apa aja sih kendala utama di lapangan? Produksinya terhambat karena bahan baku yang datang terlambat. Tim saya sudah bekerja maksimal, tetapi kalau bahan baku datang terlambat, bagaimana kami bisa tepat waktu? Dari kami, tim keuangan juga sudah berusaha kok. Pemasok kita juga mengalami kendala karena pembayaran sedikit tertunda. Saya tidak bisa mengatasi itu, mengontrol itu semuanya. Oke, saya mengerti ini situasi yang sulit. Tapi mari kita fokus untuk mencari solusinya. Apa ada cara agar keterlambatan ini bisa diminimalkan? Baik, maaf. Saya terlanjur terbawa emosi tadi tanpa mengetahui fakta di balik itu semua. Mungkin kita bisa buat jadwal pembayaran lebih awal agar bahan baku bisa segera dikirim. Boleh banget itu ide yang bagus sih Mbak. Saya dan tim keuangan juga akan coba mengatur cash flow dan berkoordinasi dengan pemasok agar pembayaran bisa lebih cepat seperti itu. Nah, itu bagus itu. Nah, sementara itu saya akan memberitahu pelanggan tentang estimasi waktu yang lebih realistis agar mereka tetap dapat percaya pada kita. Boleh Setuju, banget Mbak. setuju. Boleh. Oke, kita jalankan rencana ini dan evaluasi dalam seminggu ke depan ya. Terima kasih dan tetap semangat semuanya. Oke, terima kasih Mbak. Nah, emotional intelligence sangat penting loh untuk dimiliki karena dapat membantu kita dalam memahami dan mengelola emosi diri serta memahami dan berempati dengan emosi orang lain sehingga dapat membangun hubungan yang lebih kuat, mengambil keputusan dengan lebih bijak serta dapat membantu kita dalam mencapai tujuan hidup. Memiliki pengelolaan emotional intelligence yang baik adalah kuncinya.